Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami di sini di SMA Negeri 13 Bandung pada kegiatan PLS virtual yang bertema PLS virtual menggali potensi tanpa dibatasi pandemi dan tetap berseri, berprestasi sehat dan religius. Baik, pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai atau kita bilangnya bisa ngosai, Bu. Ngobrol santai dengan tema tak kenal maka tak sayang. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Irma Sulistiani SPD selaku Wakasek Kesiswaan ya. Dan juga ketemu lagi nih sama Kakak Naya. Halo semuanya. Dan bersama saya Anggi Kusumati selaku host pada kesempatan hari ini. Nah, baik, setelah berputar-putar di masa pandemi ini ya Bu ya, aduh yang bikin kita stres lahir dan batin ya. Nah, kita ternyata sudah ada kegiatan baru lagi nih, sudah ada anak-anak baru lagi ya. Jadi alhamdulillah selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru SMA Negeri 13 Bandung. Kalian telah bergabung menjadi keluarga besar kami di sini ya. Tentunya selalu sehat, selalu banyak berdoa untuk diberi kesehatan karena masa pandemi ini masih lagi puncak-puncaknya ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi semangat, motivasi yang tinggi dan juga kesehatan tentunya. Baik, pada kali ini karena kita sudah bertemu dengan Ibu Irma, jadi kita mau membahas tentang kesiswaan, programnya seperti apa, ada apa aja nih, gitu ya, gitu. Oke, baiklah. Untuk yang pertama yang saya pengen sharing, SMA 13 Bandung ini punya kegiatan apa aja sih? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjawab pertanyaannya, Ibu ucapkan selamat datang. Selamat bergabung dengan SMA Negeri 13 Bandung kepada anak-anakku kelas 10 ya. Selamat berprestasi, berseri. Nah, itu visi misinya SMA 13 ya, berseri. Berseri itu apa katanya? Apa saja, apa itu, Neng? Berprestasi, sehat, religius. Nah, berprestasi, sehat dan religius. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita tuju di SMA 13. Nah, di kesiswaan apa sih yang membuat program itu terwujud ya? Nah, di kesiswaan ya tentunya akan berkaitan dengan karakter ya. Dan kita juga tidak lupa bahwa Jawa Barat, kita tinggal di Jawa Barat ya. Ya, betul. Kita punya tujuan juga menjadi Jawa Barat juara, kemudian mempunyai karakter yang masagi, ya, Jabar Masagi. Nah, Jabar Masagi. Programnya itu adalah pembiasaan sebetulnya, pembiasaan yang akan nanti dilalui, ya, dilakukan dari mulai berdoa itu di pembiasaannya, kemudian ada nanti bagaimana kita mendengarkan lagu-lagu nasional terutama Indonesia Raya, itu biar jiwa kita juga tetap semangat patriotismenya. Nah, kemudian ekskul walaupun pandemi akan kita tetap berjalan berjalan ya, terutama yang berkaitan dengan nanti menunjang tentang pembentukan karakter, diantaranya pendidikan kepramukaan ya. Iya. Pramuka, kemudian ada bagaimana kita berterima kasih pada Allah, ada Irma SMA 13. Kalau dulu namanya Matras ya nih ya. Nah, dulu Matras, sekarang karena sudah menjadi warga Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat, jadi itu namanya Irma SMA 13 Jawa Barat. Nah, itu kemudian ada ekskul selain itu yang akan kita betul-betul bina kembali walaupun pandemi, adalah IT-nya. Nah, kita punya Tikor ya, yang akan kita gali lagi, kembangkan kembali.
walaupun kemarin agak vakum karena memang pandemi ya, Iya, pandemi betul, ini betul. kita betul-betul beradaptasi dulu bagaimana ini pandemi, bagaimana ini. Iya, Nah betul itu, sekali. nah itu kemudian ada lagi tentang KPMP. Apa tuh KPMP? Nah ini yang wadah untuk yang dibilang serius, Sedikit serius ya nih. sedikit seriusnya yang di bidang akademik, jadi mempersiapkan yang olimpiade. Oh, Ya ikut olimpiade ya. Nah karena memang tiap tahun itu ada walaupun pandemi selalu ada. Nah kita persiapkan seperti itu. Jadi memang sudah banyak ya Bu ya Ya. kegiatannya. Jadi adik-adik yang baru bergabung menjadi keluarga SMA 13 Bandung, jangan khawatir. Kita meskipun di masa pandemi, kesiswaan punya rangkaian kegiatan yang memang bisa menunjang supaya membentuk karakter ya, terutamanya Bu ya. Membentuk karakter supaya kita menjadi peserta didik sesuai dengan visi sekolah. Iya betul. Yang tadi berseri apa? Berprestasi, sehat, religius. Nah, sehat juga harus lahir batin ya Iya, Bu ya. betul. Apalagi masa-masa kayak gini, kayaknya kita kalau nggak dibentengi dengan keimanan yang Nah, kuat, itu. banyak yang stres ya Iya, nggak sih? betul. Gak bisa nongkrong Nah, kan katanya kalau anak-anak gaul sekarang gak bisa hangout. Taunya di rumah-rumah aja. Tapi kalau kita sudah bekali dengan ilmu-ilmu agama yang merupakan pembiasaan di kita, insya Allah ya Bu ya. Iya, insya Allah. Jadi minimal iman kita lebih kuat lah gitu. Nah, mendengar tadi ada matras menjadi Irma, apa gara-gara Ibu jadi kesiswaan? Nah itu entahlah. Agak Sepertinya curiga iya. ya. Nah, Matras itu. menjadi Irma sesuai nama Wakasa kesiswaan kita Iya, gitu kan iya, ya. betul. Matras jadi Irma, saya agak curiga nih gitu. Nah, dengan segala rangkaian kegiatan mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Amin. Yang Ya. tadi saya dengar itu yang menaik IT sangat-sangat diperlukan ya Bu Iya ya. betul. Nah IT 13 itu luar biasa sebetulnya, sebelum pandemi itu prestasinya banyak gitu. Nah ketika pandemi semua shock kali ya, ya Iya. gimana kita nah kita akan bangkitkan kembali Iya. ya rekornya, kemudian kegiatannya, karena di situ kalau IT karena anak-anak tuh senang Ya, ya, betul. ya senang ya. Fotografi. Nah, fotografi ya itu jadi Fotografi. yang dimulai dari senang itu biasanya hasilnya luar biasa. Iya. Karena memang kayaknya menjadi kehidupan sehari-hari Nah, sekarang ya Bu betul, ya. betul, Iya. betul. Jadi kita apa-apa IT. Yang kita juga yang udah menuju menua harus belajar ya, Bu Nah, ya. iya. Jadi Ya. memang untuk yang Dipaksa muda-muda. kita Betul. juga Ibu guru juga dipaksa. Jadi nggak melihat usia udah tua, usianya Iya. kalau muda gitu, semua memang harus melek IT ini. Dan ya hikmahnya sebetulnya banyak ketika pandemi ya. Jadi asalnya kita tidak tahu apa itu Google Classroom, Iya, jadi betul. tahu Iya. ya. Kemudian ada GM, ada Zoom. Oh ternyata ada banyak ilmu gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah melek juga kita belajar Iya, lagi. betul. Ternyata kan belajar memang tidak bisa berhenti stop SMA Nah, selesai kuliah, begitu. nah gitu. Sepertinya itulah fungsi pendidikan Nah, sekarang ya Bu ya. betul. Jadi nggak melulu spidol Nah. sama papan tulis Nah, gitu. atau PowerPoint. Sekarang lebih kita mengenal Zoom, Nah. GM yang tadinya nggak tahu. Ya mungkin perkembangan abad ke-21 memang seperti itu ya. Mau nggak mau kita memang dituntut untuk kreatif. Iya. Harus Iya. pintar, cerdas, melek IT tentunya. Kayak gitu. Nah, dari Kakak Naya sendiri nih, ada nggak yang mau disampaikan atau mau ditanyakan mumpung bertemu nih Ah, iya. sama Wakasa kesiswaan kita? Boleh. Kan di 13 itu ada yang namanya pendidikan kepramukaan khusus Iya, untuk betul. kelas 10. Itu tuh kan wajib ya Bu ya. Gimana kaitannya pendidikan kepramukaan dengan pendidikan karakter yang ada di SMA 13 Bandung? Nah, di pendidikan kepramukaan itu kalau pada saat belum pandemi kita akan terasa betul ya, Iya. akan terasa betul. Tapi pada saat sekarang, pada saat pandemi kita akan bervirtual, apapun virtual. Nah, di situ apa yang ditanamkan di pendidikan kepramukaan tetap ada satu hal tentang tanggung jawab, kepatriotan,
kemudian kejujuran juga di situ. Kejujuran apa? Pada saat kita belajar virtual, kemudian kita kadang-kadang kan kalau GM kita kelihatannya GM muka kita Iya. kadang-kadang ditutup. Nah, terus kita ulangan ya ataupun tes. Nah, itu di situ timbul nggak kejujurannya. Ya, Nah, betul. itu kita diuji, Diterapkannya. diuji kejujurannya. Kita mengerjakan sendiri nggak? Kita betul nggak belajar? Nah, di situ yuk kita mulai dari sekarang. Walaupun misalkan Bapak Ibu guru tidak melihat kan, Betul. tidak melihat mengerjakannya apakah jujur atau tidak, tapi kalau kita tanamkan sifat-sifat itu, mudah-mudahan dan insya Allah itu akan terbentuk. Jadi Jadi ke jiwanya Ini kali ke ya, jiwa. jiwanya, jiwa Kebiasaan. Nah, Kebiasaan. kebiasaannya. Karena memang yang saya tahu juga kalau di pramuka itu ada kejujuran, gitu kan, tanggung jawab, kemandirian yang kita bisa terapkan memang di virtual ini ya Iya, Bu ya. betul. Karena betul tadi Ibu bilang kita nggak bisa lihat nih mana anak ini, mana anak ini, Iya, apalagi buat yang betul. baru-baru sekarang Nah. mana nih gitu ya kan. Tapi jangan khawatir, ketika kalian masuk di SMA 13 Bandung ini, kalian sudah tidak usah ragu lagi, kalian adalah orang-orang terpilih dan beruntung kalau menurut saya Bu ya. Jadi nanti kalian bisa memilih eskul sesuai dengan minatnya, hobinya, kesukaannya yang tentunya Ya. biar nanti tidak ada keterpaksaan ya Bu Iya, ya. betul. Jadi ada tuh nanti kepramukaan secara virtual, terus tadi IT, terus tadi banyaklah ada beberapa kegiatan yang memang menunjang untuk pembentukan karakter kita Iya, ya Bu ya. betul. Nah, nyinggung lagi Jabar Masagi nih Bu. Iya tuh. Apa sih Jabar Masagi? Kok kayaknya masih meraba-raba Jabar Masagi, Jabarnya Jawa Barat. Jawa Barat. Masaginya persegi apa gimana Iya. gitu ya? Masagi ini kan Masagi itu segi 4 ya. Ya, Nah, betul. segi 4 gitu. Jadi di kita itu dituntut dari segi akademik ya, kemudian keimanan, kemudian sosialnya, kemudian keterampilan life skillnya. Jadi harus sama-sama seimbang sehingga kita betul-betul Masagi. Artinya gini, jangan kita tuh pintar di akademik jadi satu, iya betul. tapi coba life skillnya, keterampilannya, kemudian coba rasanya, Iya. kan niti hati saja gitu, rasanya juga diolah lagi. Nah gitu, seperti itu. Nah, jadi memang Jabar Masagi ini sebetulnya kita pun kalau melihat sisi positifnya juga banyak ya Bu ya di Iya. masa pandemi ini. Karena ada Jabar Masagi ini yang biasanya adik-adik nggak bantuin mama di rumah. Itu. Sekarang kalau bantuin mama masak, life skill itu kan termasuk di dalamnya ya Bu ya. Betul. Kalian poin ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau kalian bantu-bantu di rumah yang biasanya nggak dinilai nih, nah sekarang menjadi sebuah nilai yang nanti akan dikumulatifkan dengan nilai-nilai yang lain gitu Iya, ya Bu ya. betul. Nah, Jadi- jadi silakan. Pada akhirnya kan nanti akan sikap ya, Nah, sikap. betul. Jadi Bapak Ibu guru bisa menilai sikapnya dari situ. Iya betul. Dari bagaimana life skillnya, bagaimana beribadahnya. Nah. Jadi bagaimana akademik udah jelas ya, kalau Ya, akademik pasti. udah jelas, ya sifat sosialnya. Iya. Nah, bagaimana menggambarkannya? Kalau Bapak Ibu guru ingin tahu, berarti kan nantinya dilaporkan. Iya istilahnya, betul. dilaporkan. Untuk laporan gitu Iya, ya. dan untuk laporan sebagai jurnal ya, seperti Jurnal, semacam betul. tidak jurnal tentang Jabar Masagi ini. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa gambarkan, yang dulunya kita bisa lihat anak-anak kelihatan baik atau enggaknya di sekolah, sekarang digantikan ya Bu ya, Betul. dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik di sana lagi nyapu, lagi masak, nah itu silahkan dilaporkan yang menjadi sebuah jurnal, Iya. nanti diproses menjadi sebuah nilai gitu ya Bu ya. Iya. Nah, balik lagi ke kesiswaan. Kendala-kendala apa sih Bu yang biasanya nih, terutama Ibu kan berdekatan dengan anak-anak, selalu dengan anak-anak karena judulnya aja kesiswaan kayaknya ya, siswa. Ada nggak sih Bu
kendala-kendalanya? Kalau pada saat pandemi itu luar biasa, karena kita memang dibatasi dengan keadaan ya, Ya, istilahnya pada keadaan. Ketika ada siswa yang bermasalah, dalam arti bermasalah dalam KBM, Iya. misalkan yang enggak. Nah itu untuk kita sharing istilahnya itu lumayan, kadang-kadang kurang komunikatif. Ya, Ya, kurang komunikatif, tapi mudah-mudahan yang semua siswa SMA 13 baik kelas 10 nih yang baru, yang 11, 12 semua bisa berkomunikasi. Artinya gini, apapun yang dihadapi pada saat pandemi ini tidak diam, ya, ya, betul. dikomunikasikan kesulitannya seperti apa. Nah itu kan banyak ya sebetulnya, nanti dikomunikasikan sama siapa, ada guru BK nanti ya, Guru BK, ada guru asuh, ada wali kelas. Nah guru asuh, nah pada gitu. itu bisa tempat curhat lah istilahnya. curhat. Jadi curhat itu jangan kemana-mana. Oh ya, Ya, jangan di sini aja. kemana-mana. Istilahnya banyak di sekolah banyak yang mau menanggungnya curhatnya Iya. ya. Istilahnya biar betul-betul ada solusi gitu. Betul. Jadi tidak apa tujuan yang akan dicapai ya betul-betul tercapai. Jadi kesulitan apapun insya Allah ada jalannya. Asal dikomunikasikan. Nah, komunikasi. Kalau ada yang curhat, Bu, saya nggak punya kuota, ini gimana Bu? Kalau gitu, Kita Bu? belajar dari sekolah. Oh gitu, belajar Iya. di sekolah tuh bisa tuh. Kuota istilahnya ada izin, Ada izin? ya dari orang tuanya untuk menggunakan jadi fasilitas di sekolah. Iya. Istilahnya. Kemudian betul-betul sehat, Iya. prokesnya betul-betul dilaksanakan. Nah itu silakan. Kalaupun memang pada saat sekarang ya PPKM ini istilahnya kita tidak bisa kemana-mana. Nah mudah-mudahan itu yang jelas komunikasikan ya. Kalau ada mungkin bapak ibu guru yang HP-nya 2 boleh boleh nanti ya, coba kita sharing ya, coba yang HP-nya mau ada boleh diinikan ke siswa yang membutuhkan ya Bu ya. Jadi memang sebetulnya jangan khawatir juga ya, meskipun pandemi ini menjadi sebuah benteng, tapi benteng itu harus didobrak nih gitu ya. Karena ternyata memang khususnya dari kesiswaan sendiri sudah punya metode-metode atau solusi-solusi yang pada akhirnya membuat pendidikan kita terlaksana ya Bu ya. Jadi kayak tadi kesulitan kuota, lapor langsung. Untuk di rumah lapor langsung. Jadi memang harus ada komunikasi ya Bu ya pada dasarnya. Nah, kiat-kiat biar belajar pandemi ini selalu semangat Bu. Gimana sih? Gimana sih? Biar selalu semangat. Satu, kita punya tujuan. Tujuan. Anak-anakku semua harus punya tujuan. Tujuan sekolah itu untuk apa? Mencari ilmu kah? Mencari nilai kah? Ya. Gitu. Kalau mencari ilmu berarti dalam keadaan apapun tetap akan semangat. Gitu. Betul. Kemudian harus sudah tahu saya tuh cita-citanya apa ya. Nah, jadi biasanya kalau sudah ada cita-cita itu lebih termotivasi lah. Iya. Termotivasi. Saya ingin belajar betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Kemudian selalu ingat masih banyak teman-teman yang di luar sana yang tidak bisa bersekolah dengan enak. Nah, kan masuk ke SMA 13 juga bersaing ya. Iya, betul, bersaing. Jadi mengalahkan beribu-ribu. Kita kemarin berapa, 400-an ya yang daftar ke SMA 13, sekitar 500 siswa. Yang per hari hanya 300 berapa Bu? 360 ya. Tersisihkanlah 140 orang ya. Ya, dari segi itu aja kan kita berarti sudah apa ya. Nah, berapa orang yang tidak ada kebanggaan mungkin tidak di ya. 13 sekolah, tapi mungkin tidak di 13, ataupun mungkin betul-betul tidak bersekolah. Tidak sekolah. Gitu
Iya, memang pada pandemi ini ternyata banyak orang tua atau siswa yang masih terpuruk ya, ini pikirannya sekolah juga nggak masuk, nikah aja lah gitu lah. Naya sendiri nikah aja nih. Coba kalau dari Naya gimana nih? Kalau dari Naya bener banget kata Ibu Irma, harus punya tujuan dulu nih sama cita-cita. Kayak Naya misalnya mau pengen jadi apa, nah dari cita-cita itu bikin step by step nih, gimana caranya biar kita bisa dapetin apa yang kita mau. Misalnya pengen masuk PTN yang kita impikan, otomatis kita harus belajar ya Bu, belajar dari kelas 10, kumpulin nilainya dengan baik dan bagus. Step by stepnya berarti kayak misalnya oke, seminggu ini belajar minimal 2 jam sehari atau apa. Nah dengan kita mengingat apa tujuan kita, dengan mengingat apa yang jadi motivasi kita, itu tuh bikin kita semangat buat ngejar apa yang kita mau. Dan di lain itu nggak cuman perihal nilai aja yang harus kita raih, tapi sikap juga biar bisa jadi habit dan punya kepribadian yang baik gitu. Nggak cuman di bidang akademik, tapi sifat dan akhlak juga bagus di dua-duanya. Nah gitu, karena memang banyak yang suka kita dengar ada orang pintar keblinger ya Bu ya. Iya. Banyak ya Bu ya, karena memang orang-orang cerdas itu tidak didampingi dengan ilmu agamanya gitu. Nah SMA Negeri 13 Bandung ini tidak seperti itu. Kita mencetak generasi yang cerdas dan beriman ya Bu ya, Iya, tentunya betul. dengan visi kita tadi yang harus sehat, berprestasi, religius. Dan kalau tidak salah masuknya pun kita tes ngaji ya Bu ya. Iya, ada tes ngaji ya. Jadi untuk memang tahu sejauh mana kita bisa membaca Al-Quran atau Iya. tidak bisa. Target nih ya, targetnya siswa semua SMA 13 ini bisa membaca, minimal bisa membaca. Yang tidak bisa asalnya harus sudah bisa keluar dari sini, sudah bisa Al-Quran. Nah, berarti ada gengsi yang terbaru. Kalau nanti nembak ceweknya nih, cowoknya bisa ngaji nggak gitu ya? Benar, berarti jadi memang untuk sekarang masih banyak yang anak-anak yang sudah besar ngaji Qurannya belum bisa ya Bu ya. Kayaknya itu benar-benar memukul kita ya. Jadi aduh udah segede gini gitu. Makanya di Seman 13 Bandung ini kita saring betul-betul secara apa ya Bu, banyak-banyak stepnya ya, supaya memang kita memasukkan anak-anak yang terbaik. Yang jadi kalau kalian yang sudah terpilih masuk ke SMA yang 13 Bandung, berarti kalian orang-orang yang pintar dan berakhlak insya Allah gitu ya. Dengan nantinya kita gojolok juga kegiatan-kegiatan kesiswaan segala macam yang supaya tadi menjadi apa, habit. Betul. Ketika lulus selesai kan enggak juga ya Bu ya. Jadi memang selain sehat jiwa kita, raga kita, pikiran kita pun harus sehat semuanya. Jadi seimbang ya. Jadi kita pandemi biasa gitu ya. Pandemi pakai masker, protokol kesehatan, hatinya disirami sama rohani, insya Allah nggak akan stres lah ya. Gitu. Jadi mungkin bincang-bincang kali ini mudah-mudahan begitu banyak manfaatnya kalau kata saya ya. Karena memang SMA 13 khususnya dari kesiswaan menyuguhkan berbagai kegiatan yang membentuk siswa supaya lebih religius, karakternya terbentuk, yang tadinya pada akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan atau habit. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadi motivasi buat adik-adik semua di rumah supaya tetap belajar yang rajin, semangat. Nah, motivasinya jangan kendor. Jadi kalian gak akan stres karena nanti ada beberapa eskul penunjang yang bisa bikin kalian jadi ada kegiatan di rumahnya gitu ya Bu ya. Baik, ngobrol santai hari ini mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang kami lakukan. Kalau saya bilang salam berseri, kita gini ya Bu ya, salam berseri, sehat, salah, berseri, berprestasi, sehat, religius gitu ya. Baik, 1, 2, 3. Salam berseri, berprestasi, sehat, dan religius. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.